Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Menghadapi Mamon dengan Prinsip Alkitab, bagian yang pertama. Kolose 3 ayat 1-2 menuliskan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Uang atau harta bersifat benda atau fisik, termasuk perkara-perkara di bumi. Itu tersirat dalam perintah Yesus dalam Matius 6 ayat 19. Di situ dituliskan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar, serta mencurinya." Alkitab tidak melarang seseorang menjadi kaya. Bahkan di Alkitab dicatat tokoh-tokoh besar sebagai orang kaya dan teramat kaya, seperti Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, dan lain sebagainya. Namun, Alkitab memberikan panduan mengenai bagaimana kita memandang harta secara benar, memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya. Dan kita perlu memperhatikan dan menerapkannya, terutama di akhir zaman ini. Mengapa kita perlu untuk memperhatikan prinsip Alkitab tentang keuangan? Yang pertama, karena bagi Yesus ajaran tentang uang itu sangat penting. Sekitar 15% dari seluruh ajaran Yesus berhubungan dengan uang dan harta benda. Di dalam Injil terdapat lebih banyak peringatan tentang uang daripada tentang neraka dan surga. Ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, iman dan harta tidak bisa dipisahkan. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu memperhatikan prinsip Alkitab tentang keuangan, karena harta bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Uang bersifat materi, namun bisa mempengaruhi kehidupan manusia juga kehidupan rohani. Mamon yang tidak jujur bisa merusak kehidupan jika tidak disikapi dengan prinsip yang benar. Harta bisa membuat pertumbuhan rohani kita terhambat, seperti dalam perumpamaan penabur dalam Lukas 8 ayat 14, "Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang." Oleh sebab itu, dengan mengetahui prinsip-prinsip Alkitab, kita akan meminimalkan bahaya rohani, sehingga kita bisa menjadi orang Kristen yang sehat secara rohani. Yang ketiga, mengapa kita perlu memperhatikan prinsip Alkitab? Karena mamon akan menjadi berhala utama. 2 Timotius 3 ayat 1-2 menuliskan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang." Di akhir zaman, manusia akan cenderung mengagungkan materialisme. Uang bukan lagi sekedar alat, tetapi menjadi tuan yang menuntut pengabdian total. Alkitab memberikan peringatan bahwa harta akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi kita orang percaya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Salah satu penyebabnya adalah dunia akan mengalami kesulitan ekonomi. Semua manusia dari agama apapun memiliki dewa kekayaan dalam tanda kutip dengan nama yang berbeda-beda. Ini membuktikan bahwa keinginan untuk memiliki kekayaan itu sudah merasuki manusia sejak lama, dan itu merupakan akar segala kejahatan. Dengan mengerti prinsip-prinsip Alkitab, kita bisa menjaga hati agar hanya hidup bagi Kristus, tidak menjadikan harta itu tuan dalam hidup kita. Kemudian alasan yang keempat,
mengapa kita perlu memperhatikan prinsip Alkitab? Karena berkembangnya ajaran teologi atau Injil kemakmuran. Akhir zaman ditandai dengan munculnya pengajar-pengajar palsu. Banyak yang menggunakan ayat Alkitab untuk memotivasi keserakahan, seolah-olah ukuran kesalehan adalah kekayaan materi. Gelombang penyesatan ini sangat mudah diterima karena mereka mengutip ayat Alkitab. Memang tidak nampak menyimpang dari Alkitab, hanya penekanannya yang berlebihan pada salah satu ajaran. Dan hal ini berkembang di dalam gereja dan sangat menghibur di tengah kesulitan ekonomi. Pentingnya memahami prinsip Alkitab akan melindungi kita dari ajaran manipulasi teologi yang salah yang akan membelokkan iman kita kepada Mammon. Alasan yang kelima, mengapa kita perlu memperhatikan prinsip Alkitab adalah untuk mempersiapkan umat untuk sistem ekonomi global, di mana penggunaan mata uang digital yang mengarah ke microchip implant. Dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18, di situ dituliskan bahwa di masa depan akan ada sistem ekonomi yang memaksa orang untuk memilih antara tetap setia kepada Tuhan atau menyembah antikristus agar bisa melakukan transaksi. Dengan mengenal prinsip Alkitab, kita belajar melepaskan keterikatan pada kekayaan sekarang. Kita melatih iman kita agar tidak mudah berkompromi demi kenyamanan materi di masa depan, tidak dikuasai ketakutan kehilangan kenyamanan. Dan alasan terakhir mengapa kita perlu memperhatikan prinsip Alkitab tentang keuangan, agar kita mengerti tujuan kita dengan harta. Di samping untuk memelihara kehidupan dan untuk dinikmati, Tuhan seringkali mempercayakan kekayaan kepada umatnya untuk memberi, untuk berbuat baik, mendukung pelayanan gereja, pelayanan misi, pelayanan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Sehingga berita tentang salib menjangkau banyak orang, agar berita kematian Yesus menyelamatkan banyak orang. Tanpa memahami prinsip Alkitab, orang Kristen cenderung hanya menimbun harta, padahal waktu untuk menuai jiwa-jiwa semakin singkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama sadari bahwa harta adalah pemberian Tuhan. Kita harus benar dalam memandangnya, kita harus benar dalam bersikap, karena jika kita salah, akan ada banyak kerugian secara rohani. Itu bisa saja mempengaruhi kehidupan rohani kita dan menggeser kedudukan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Artinya, relasi kita dengan Tuhan menjadi terganggu jika kita tidak bisa memandang harta dengan benar. Oleh sebab itu, mari kita terus berpegang pada firman Tuhan. Mari kita memperhatikan prinsip-prinsip Alkitab tentang keuangan agar hidup kita terus selaras dengan Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.